Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai teori pengetahuan dan nilai. Dengan anggota, Nama saya Rosa Nurfauzi. Saya Sri Rahmi Ayuni. Dan nama saya Windy Widiana. Sebelumnya, apa sih arti dari pengetahuan itu sendiri? Menurut Surya Sumantri, pengetahuan adalah segenap apa yang diketahui manusia tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu yang akan memperkaya hasanah mentalnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam kelangsungannya, pengetahuan tersebut tidak hanya disimpan sebagai ingatan, tetapi juga melibatkan berbagai proses terapan. Pengetahuan yang diperoleh merupakan informasi yang akan ditangkap oleh panca indera manusia, kemudian menggunakan keterampilan bahasa dan berpikir untuk mengembangkan informasi. Pengetahuan merupakan hasil dari proses tindakan manusia dengan melibatkan seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang dikenal. Dengan kata lain, pengetahuan adalah gejala yang dihadapi dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai ialah sesuatu yang berbentuk abstrak, yang bernilai mensifati dan disifatkan terhadap sesuatu hal yang ciri-cirinya dapat dilihat dari perilaku seseorang, yang memiliki hubungan yang berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, moral, dan keyakinan. Menurut Muhmi Daily, pengertian nilai adalah gambaran sesuatu yang indah, yang mempesona, menakjubkan, yang membuat kita bahagia dan senang serta merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang ingin memilikinya. Adapun menurut Rohmat Mulyana, nilai adalah rujukan terhadap keyakinan yang menentukan suatu pilihan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian nilai ini sangatlah luas dan kompleks. Nilai dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasikan perilaku baik atau buruk, benar atau salah, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Teori pengetahuan atau epistemologi merupakan studi mengenai pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi berusaha menjawab pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Tujuan epistemologi yaitu untuk menemukan teori-teori, prinsip, dan juga hukum-hukum. Lalu, temuan tersebut dapat dipakai sebagai basis pemikiran untuk menerangkan ataupun mendeskripsikan sesuatu kejadian secara lebih tepat. Bentuk utama kegiatan untuk menghasilkan pengetahuan adalah kegiatan berpikir serta kegiatan pengamatan indrawi. Berdasarkan dengan penjelasan tentang terbentuknya pengetahuan atau epistemologi, terdapat 3 aliran pokok, yaitu yang pertama adalah rasionalisme. Menurut rasionalisme, bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal saja, kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Sumber pengetahuan satu-satunya adalah akal budi manusia. Akal budilah yang memberi kita pengetahuan yang pasti benar tentang sesuatu. Kaum rasionalis lebih mengandalkan geometri atau ilmu ukur dan matematika, yang memiliki aksioma-aksioma umum lepas dari pengamatan atau pengalaman panca indera kita. Bagi kaum rasionalis, matematika dan ilmu ukur adalah model bagi pengetahuan dan pemahaman manusia. Kaum rasionalis hanya mengandalkan ilmu ukur dan matematika, sehingga hanya menerima metode deduktif saja. 2. Adalah empirisme. Menurut empirisme, pengalaman merupakan sumber satu-satunya bagi pengetahuan manusia. Yang paling pokok untuk bisa sampai pada pengetahuan yang benar, menurut kaum empiris, adalah data dan fakta yang ditangkap oleh panca indera kita. Kaum empiris lebih menekankan metode pengetahuan induktif, yaitu cara kerja ilmu-ilmu empiris yang mendasarkan diri pada pengamatan, pada eksperimen untuk bisa sampai pada pengetahuan yang umum tak terbantahkan.
Yang ketiga adalah kritisme. Kritisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari luar maupun dari manusia itu sendiri. Terdapat 3 ciri-ciri kritisme, yaitu pertama, menganggap bahwa objek pengenalan berpusat pada subjek dan bukan pada objek. Yang kedua, menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Rasio hanyalah mampu menjalankan gejalanya atau fenomenanya saja. Yang ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atas sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur yang berasal dari rasio serta berupa ruang juga waktu dan peranan unsur yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama, umur. Dengan bertambahnya umur, kita bertambahnya pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua adalah pendidikan. Dengan pendidikan, maka diharapkan perkembangan dan pemahaman pengetahuan yang didapatkan akan lebih luas. Namun, perlu ditegaskan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu kebenaran pengetahuan. Lalu yang keempat, sosial, budaya, dan ekonomi. Sosial budaya yang baik akan membuat kita memperoleh ilmu pengetahuan yang baik, begitu juga sebaliknya. Status ekonomi juga akan menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan seseorang. Yang kelima, lingkungan. Adanya interaksi timbal balik di lingkungan akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu. Selanjutnya yaitu aksiologi. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axios yang memiliki arti nilai dan logos yang mempunyai arti ilmu atau teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Menurut Brimel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Aspek aksiologi. Aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar muncullah 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika berasal dari 2 kata, etos yang berarti sifat, watak, kebiasaan. Etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Dalam istilah lain, dinamakan moral yang berasal dari bahasa Latin mors, jama dari mos yang berarti adat, kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut akhlak yang berarti budi pekerti, dan dalam bahasa Indonesia dinamakan tata susila. Beberapa para ahli membagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah cara melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat, kebiasaan, anggapan tentang baik atau buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu, kebudayaan atau subkultur tertentu. Oleh karena itu, etika deskriptif ini tidak memberikan penilaian apapun, ia hanya memaparkan. Etika deskriptif lebih bersifat netral. Etika deskriptif dibagi ke dalam 2 bagian. Pertama, sejarah moral, yang meneliti cita-cita, norma-norma yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan sesuatu tempat tertentu, atau dalam suatu lingkungan besar yang mencakup beberapa bangsa. Kedua, fenomenologi moral, yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Etika normatif. Etika normatif mendasarkan pendiriannya atas norma,
Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau masyarakat secara lebih kritis. Ia bisa mempersoalkan apakah norma itu benar atau tidak. Etika normatif berarti sistem-sistem yang dimaksudkan untuk memberikan petunjuk atau penuntun dalam mengambil keputusan yang menyangkut baik atau buruk. Etika normatif dapat dibagi ke dalam dua teori, yaitu teori nilai dan teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan sifat kebaikan, sedangkan teori keharusan membahas tingkah laku. Ada pula yang mengambil etika normatif ke dalam dua golongan sebagai berikut: konsekuensialis dan non-konsekuensialis. Konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensinya. Adapun non-konsekuensialis berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sebab-sebab yang menjadi dorongan dari tindakan itu, atau ditentukan oleh sifat-sifat hakikinya atau oleh keberadaannya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tertentu. Kedua adalah estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani yang mempunyai arti aesthesis, yang berarti penerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau bisa juga berarti pengamatan spiritual. Estetika dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu estetika deskriptif dan estetika normatif. Estetika deskriptif menguraikan dan melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Estetika normatif mempersoalkan dan menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Ada pula yang membagi estetika ke dalam filsafat seni, philosophy of art, dan filsafat keindahan, philosophy of beauty. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kami memohon maaf atas segala kekurangannya dan kelebihannya itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.